manfaatnya madu tersebut. Astagfirullah. Saya itu langsung ngetek gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kalau berani itu tampilkan, wujudkan dirinya panjenengan. Jangan hanya bersembunyi. Nggak dibebaskan. Jenengan itu siapanya? Kok pengen dibebaskan? Tidak perlu tahu kamu anak kecil. Ya Allah. Ya jenengan juga nggak perlu tahu. Kalau kamu tidak ingin mati, cepat bebaskan mereka berdua. Ya Allah, semoga aja tidak terjadi apa-apa. Suaranya makin dekat ini. Suaranya makin dekat ya. Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Nggih, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, doa bidoa. Dengan adanya media sosial ini kita bisa bersilaturahmi, seduluran selawasi lawas saking kersane Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nih saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan malam berbahagia ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan hidup, masih diberikan nafas, masih bisa diberikan kekuatan ya, yang tujuannya insya Allah digunakan untuk hal yang bermanfaat. Nih saudara-saudaraku semuanya, di sini saya barusan menggantikan Pak Rete. Tadi sudah beliau pamitan karena besok itu ada mau menjenguk yang apa tadi ya, saudaranya atau ponakannya itu yang sedang lahiran ya. Saya lupa ya, intinya saudaranya Pak Rete itu ada yang lahiran, alhamdulillah. Semoga
diberikan kelancaran, diberikan kekuatan, kesehatan, menjadikan anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, saya itu sangat, dikatakan senang ya senang, dikatakan bahagia ya bahagia, dikatakan kasihan ya kasihan gitu ya, melihat dua orang ini, yang satunya sudah sepuh, yang satunya masih muda. Ini ya, karena kalau yang ini saya sedikit ceritain pengalaman saya berbincang-bincang dengan orang ini ya. Entah ini namanya siapa, lupa namanya, ini pokok panggilannya itu Agus Buntung. Ini yang saya ketahui itu ceritanya datangnya itu ke pondok mau berobat, tapi ternyata tidak mau berobat. Memang namanya juga ada suruhan yang nggak tahu, tapi disuruh dari siapa. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Nah ini juga jangan dibuat pelajaran ya, panjenengan yang masih muda belajar ilmu hitam itu janganlah. Kalau panjenengan pengen belajar tentang kejadukan, bisa datang ke pondok atau belajar tentang ke torikoh yang lain. Kalau pengen belajar kejadukan, kalau di sini itu lebih mengutamakan belajar kesabaran. Soalnya apa, di sini itu kesaktianmu adalah kesabaran. Nah, makanya semua yang ada di sini itu diajari tentang bab kesabaran. Yang kedua itu bab kesadaran. Nah, ini yang paling diugemi, pembelajaran yang diugemi. Selain itu, tirakat yang lainnya itu juga ya seperti kewajibannya, seperti sholat dan amalan-amalan yang lain, seperti sholawat, mandi malam, sholat malam. Nah, itu amalan-amalan yang lain. Kalau mau panjenengan pengen bisa itu ya jenengan harus mengamalin gitu. Tapi tujuannya kalau bisa ya jangan itulah. Kalau itu digunakan untuk lebih semangat itu nggak apa-apa, karena itu sebuah perjalanan. Tirakat atau torekoh itu adalah sebuah perjalanan untuk menuju ke hakikat ataupun ke makrifat. Seperti itu nggih. Nah, sama halnya mungkin si Agus Buntung ini mungkin pengennya ya seperti itu, tapi dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang malah mengikuti dukun-dukun santet seperti itu. Sebenarnya dia itu mungkin pengen belajar hal yang seperti itu. Nah, ini pun juga udah tua ya, udah tua juga gitu. Pembelaan kepada murid-muridnya itu juga sangat luar biasa. Bagi saya, guru ataupun orang tua, pembelaan bagi murid-muridnya, anak-anaknya itu sangat luar biasa. Saya mencontohkan seperti Abah. Saya itu sudah kena santet berulang kali, kena hantaman berulang kali. Abah itu pembelaan kepada saya untuk mengajar Ki-Aki ini sangat luar biasa. Sama halnya, Ki-Aki itu caranya itu sama, pembelaan sebenarnya. Cuman, ini ya harus digarisbawahi. Cuman, yang digunakan atau yang dipelajarkan, bahkan yang ditunjukkan itu salah. Nah, salahnya di mana ya? Seperti mengajarkan tentang keilmuan santet, keilmuan pelet dan lain-lain sebagainya. Apalagi untuk menyakiti orang-orang yang di luaran sana. Nah, itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Nah, lebih benarnya itu ya sama kayak Abah ini. Saya mau sangat-sangat membenarkan karena apa? Pembelaannya kepada anaknya ya seperti pada saya sendiri yang merasakan bahwasanya jika saya dihantam, santet, itu pembalasannya sangat luar biasa kepada Ki-Aki kayak gini ya. Tapi alhamdulillah atas dari kesabarannya Abah untuk mengajar Ki-Aki ini untuk tobat atau untuk tepar seperti ini itu butuh waktu yang lama. Kenapa sih banyak orang yang berkomentar kenapa nggak harus langsung dibinasakan, kenapa nggak harus, tata caranya Abah itu nggak seperti itu ya. Yang saya ketahui beliau itu tujuan awalnya itu yang pertama itu adalah membantu para masyarakat di luar sana yang terkena santet. Nah, mendatangi dukun santet itu pun juga tidak langsung dibinasakan, akan tetapi itu diingatkan. Yang pertama diingatkan karena kita manusia itu ya diwajibkan untuk saling mengingatkan. Itu hukumnya, kalau saya itu menghukumi wajib.
karena itu sangat bermanfaat ketika kita mengingatkan. Yang kedua, setelah diingatkan nggak bisa, ya kita berusaha untuk membantu mentobatkan, ya dengan cara apapun itu. Ya dengan cara ya seperti ini tuh dikatakan baik, ya baik. Karena apa? Salah satu seperti ini itu bisa untuk menyadarkan kiai ini atau dukun santet ini. Kenapa? Karena ya tidak bisa mengapa-ngapain, ya anggapannya kayak wong setruk lah ya, tapi minta menjambung baik, jangan sampai keluarga kita itu seperti ini ya. Nah, ini adalah sebuah contoh, makanya kita itu di dunia harus tetap sadar, harus tetap sabar untuk menghadapi ujian-ujian Allah yang diberikan kepada kita. Allah itu tidak akan memberikan ujian yang lebih berat kepada diri kita di luar kemampuan kita, tidak akan. Pasti Allah itu memberikan sebuah ujian kepada diri kita karena kita itu mampu untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Jadi seperti kita ini yang pembelajaran di Nusantara itu tidak boleh namanya gumun, tidak boleh namanya kaget mendengarkan atau melihat sesuatu gitu. Jadi ya anggapannya ya itu semua karena kehendaknya Allah gitu. Tapi bukan karena semua itu atas izin Allah, bukan. Tapi kadang kita itu juga yang menghendaki diri sendiri gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat seperti ini ya kita bangga, kita senang, kita bahagia karena sudah mulai berkurang. Dukun-dukun santet seperti ini menyantet orang itu, kita itu bahagianya di situ. Tidak ada yang tersantet, tidak ada yang menjadi korban lagi di luar sana. Nah, kasihannya apa? Kasihannya ya mungkin seperti kakek ini ya mempunyai keluarga dan anak bojone. Nah, itu kita kasihan, apalagi di jalan yang tidak benar itu kita kasihan. Kalau ada orang-orang yang dolim, orang-orang yang tidak tahu arah tujuan hidup atau untuk tujuan kepada Allah, itu kita itu malah belas kasihan banget ya. Apalagi orang-orang yang mudah menghina, mudah mendolimi, kita itu malah nggak benci, malah kasihan dengan orang-orang yang suka berkata kata yang tidak baik kepada kita, itu malah kasihan lah. Ini kalau saya melihat ini ya kasihan loh guys, wes tuwek ini loh, nyapo mending menggoni anak bojone ning omah gitu loh, daripada terus mengamalkan ilmu-ilmu hitam kayak gini. Ini juga yang muda nih, jenengan nggak apa-apa, jenengan itu memberikan suatu saran atau berkomentar sebanyak-banyaknya untuk para dukun-dukun santet itu silakan, biar mereka ketika melihat atau membaca komentar-komentarnya jenengan, kalau mungkin ada yang melihat ya, ini kalau mungkin ada dukun-dukun di luar sana ada yang melihat, itu nggak apa-apa, membaca untuk apa, untuk mendukung para dukun-dukun santet itu agar tobat gitu loh, agar tobat. Karena apa? Karena juga banyak sekali di luar sana itu yang memantau, mungkin di YouTube, di masyarakat yang lain. Nah, itu salah satunya jenengan juga mendukung ya intinya mendukung lah. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia ini kok malah keliru nanti ya. Kasihan sebenarnya, apalagi lebih kasihan lagi kepada Abah ya. Kalau dikatakan kasihan ya kasihan lah, namanya sebuah perjuangan itu pasti banyak capeknya, banyak sekali kesengsaraan yang didapat. Tapi apa? Abah itu tidak pernah menunjukkan kecapeannya, tidak pernah menunjukkan kesengsaraannya. Jadi cuma beliau itu kadang kalau merasakan dirinya capek, dirinya ini dengan cara senyum gitu. Memang sulit seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada umatnya itu dikatakan sulit ya sulit karena kita masih belum merasakan. Tapi kalau kita mau belajar bagaimana caranya menghadapi semua kehidupan, kita menyadarinya, ya lama-lama itu akan mudah kita hadapin gitu dunia ini. Makanya sulit apa enggaknya dunia ini tergantung diri kita. Nah, ini dawuhnya apa ini? Tergantung kita. Sama halnya Allah itu ridho kepada kita, itu sama halnya orang tua itu ridho enggak kepada diri kita. Ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Ada hadisnya itu, tapi saya lupa ya. Tapi saya nggak mau ngomongin hadis lah.
jenengan aja nanti yang cari-cari sendiri. Intinya seperti itu ya. Saya nggak bisa terlalu banyak menjabarkan. Saya hanya mengambil sedikit-sedikit, tapi saya jabarkan dalam diri saya sendiri, gitu ya. Ini tadi ceritanya Pak Rete sedikit menceritakan kepada saya, katanya didatangin nyiloreng itu sewering tuh, hampir berapa jam itu datangin, ya Allah. Perjuangannya nyiloreng itu pada mereka itu buat apa ya? Masa nggak punya sih di luaran sana itu, murid-murid di luaran sana gitu loh, kok ini aja yang mau dibebasin gitu? Apa salah satunya ini suaminya atau bagaimana? Apa ini muridnya yang baru terus mau ditarik gitu kan? Saya masih belum mengetahui. Saya pengen ngobrol sebenarnya, tapi ya nyiloreng itu hanya bisanya tertawa terus kok. Mau diajak ngobrol kayak ini tuh sulit ngomong sama nyiloreng itu. Kalau saya itu lebih banyak ngobrol aja lah, nggak usah tarung gitu, nggak usah. Tapi kalau kita itu ya urgent ya kita hadapin gitu nggih. Guys, ini juga kita sediakan madu bawang lanang. Ini insya Allah kemasannya seperti ini. Daunnya apa itu ketika diambil bawangnya itu numbuh lagi seperti itu daunnya apa itu. Nah ini ya kalau ngomongin faedahnya ya, salah satunya kita mengambil dari sunnahnya Kanjeng Nabi. Sunnah digunakan untuk obatan diri, untuk yang kita yang sakit-sakit ya, itu sunnahnya di situ. Sunnahnya Kanjeng Nabi itu obatnya di madu, itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Nah untuk khasiatnya ya coba jenengan sendiri nanti yang merasakan. Tapi juga ada kunci-kuncinya, ada amalannya, ada bacaan-bacaannya. Semua itu pasti ada bacaannya ya, amalannya. Nggak harus langsung diminum, karena makan aja itu ada bacaannya. Kita masuk kamar mandi ada bacaannya, ada doanya ya, bukan bacaan doa. Lupa saya itu. Ada doanya. Sama halnya kayak madu lanang ini. Ini saat ini diskon, monggo yang mau ya bisa hubungi di nomor admin di channelnya Mbah Din, bisa di Gus Samsudin Family bisa. Ini banyak sekali yang sudah menggunakan madu ini dan sudah yang berpesan. Bagi yang panjenengan sudah yang berpesan dan sudah sampai, panjenengan bisa komentar di sini nggih, monggo. Apa yang panjenengan rasakan, ada perubahan yang seperti apa, panjenengan bisa apa ya jenenge, memberikan sebuah ulasan. Karena dari dulu mulai dari madu asmaul haq dan madu asyifa, itu banyak sekali yang sudah merasakan bagaimana manfaatnya madu tersebut. Astagfirullah, saya itu langsung ngedek gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini ya, ini luar biasa ini energinya si nenek ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hei, assalamualaikum. Kalau berani itu tampilkan, wujudkan dirinya panjenengan. Jangan hanya bersembunyi di balik perewangannya kamu itu loh. Tuwek. Bebaskan mereka berdua. Minta dibebaskan, jenengan itu siapanya? Kok pengen dibebaskan? Tidak perlu tahu kamu anak kecil. Ya Allah. Ya jenengan juga nggak perlu tahu. Kalau kamu tidak ingin mati, cepat bebaskan mereka berdua. Ya guys, ben gak iso iki guys. Ya, waduh, yang ini saya nggak bawa media ya Allah. Nggak bawa media kalung, sorban, ya Allah, astagfirullah, gimana ini? Ya Allah, semoga aja tidak terjadi apa-apa ini.
Astagfirullahaladzim. Suaranya makin dekat ini. Suaranya makin dekat ya. Astagfirullahaladzim. Kaget aku. Kamu itu berani-beraninya di belakang saya. Kalau berani itu di sini loh, di depan saya. Di belakang ngaget-ngagetin aja. Jenengan itu datang lagi. Maksudnya apa? Bebaskan mereka. Bebaskan mudah banget nih. Kita mengajar itu menunggu berhari-hari kok. Biar tepar seperti ini kok mudah banget minta dibebaskan. Maksudnya jenengan itu apa loh? Udah tua itu lebih baik tobat. Kayak mereka ini biar tobat. Diam kamu anak muda. Jenengan itu yang diam tertawa terus. Nggak capek apa? Ada yang ngatain loh, nggak capek tertawa terus, Nek. Itu bukan urusan kamu. Bukan urusannya jenengan loh ya. Jangan tanya. Ngeri ini orangnya. Udah tua. Nenek, pulang aja ya. Nggak usah ke sini. Kamu yang pulang. Lah, saya itu ditugaskan untuk menjaga orang-orang ini kok. Nah, kalau yang seumpamanya nanti tak tinggal ada apa-apa, jenengan emang bisa bantu. Jenengan aja pegang aja nggak bisa kok apa ini jaga. Apa mau gantiin saya jaga di sini? Jangan kemana-mana tapi. Hah? Kamu lebih baik mati. Astagfirullahaladzim. Mati itu semua sudah menjadi kehendaknya Allah. Sudah menjadi takdirnya Allah, Nek. Nggak perlu saya mau bunuh diri dan lain-lain. Kalau udah waktunya meninggal ya meninggal loh. Semua itu sudah dijadwalkan, sudah tertulis kapan kita itu matinya, Nek. Jadwal apa jadwal? Jadwal. Wis enek jadwal kita mati kapan itu. Wis enek jadwal sudah menjadi takdir. Rezeki mati ku wis ditulis karo pangeran kapan-kapan iki wis ditulis, Nek. Matimu piye kabeh iki wis ditulis, Nek. Sudah ditulis semua. Dengan mati kematian. Astagfirullahaladzim, lebih baik tobat, Nek. Jangan kumpul dengan setan-setan. Ya Allah, ngeri banget, Nek. Udah tahu setan-setan itu nakutin banyak orang juga. Kok malah jenengan malah mau golongan sama setan-setan itu loh. Bebaskan mereka berdua. Kalau mau ya silakan, tinggal ambil aja loh kalau berani. Tuh. Astagfirullahaladzim. Kok wani-wani ini? Begitu tau, Nek. Jenengan itu kalau berani itu jangan pindah-pindah gini toh. Jenengan itu ngaget-ngagetin saya aja ini. Astagfirullahaladzim. Jenengan itu buat saya emosi loh. Kaget, jadi was-was. Astagfirullah. Jenengan itu, Nenek, kalau berani itu langsung gini di hadapan, jangan hilang-hilang. Saya itu menjadi was-was. Mati malam ini. Dibilangin mati itu sudah menjadi kehendaknya Allah, Nek. Sudah menjadi takdirnya Allah. Mau mati sekarang ataupun besok saya itu udah saya pasrahkan kepada Allah, Nek. Diam kamu, jangan banyak bicara kamu. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah.
Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Nek, kamu bawa kemana, Nek? Bawa kuning di. Astagfirullah. Kurang ajar ini. Nenek ini licik. Kamu lepaskan kain itu dari kakek. Tidak akan bisa, Nek. Nggak akan saya lepas. Ini hanya karena nggak bawa media. Akan mati. Biar saya nggak takut dengan kematianku sampai kapanpun, Nek. Astagfirullah. Astagfirullah. Dibawa kemana saja ini? Nanti kamu juga akan mati. Saya pasti mati, Nek. Sudah menjadi kehendaknya Allah. Kapanpun itu saya akan mati. Saya akan menghadapi kematian kapanpun itu. Karena itu sudah menjadi kehendaknya Allah, Nek. Astagfirullah. Ya Allah, dibawa kemana lagi ya? Dibawa di. Kurang ajar. Ini gara-gara gak ada media ini. Astagfirullah. Saya tak minum madu bawang lanang. Lihat aja habis ini kalau panjenengan datang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Kurang ajar ini nenek ini. Berani-beraninya licik dia itu. Astagfirullah. Untung saja kakek ini, guys, digunakan sorban ini. Mohon maaf ya untuk semua saudaraku semuanya. Untuk semua saudaraku semuanya, saya mohon maaf. Saya tadi itu gak bawakan media, kalung, badar besi, ataupun sorban hijau, ataupun sorban yang lain ya. Sehingga si Agus Buntung preman ini dibawa oleh nenek peyok ini. Kurang ajar ini. Astagfirullah. Saya juga tidak bawa media ini ya. Astagfirullah, saya lupa ini. Astagfirullah. Ini saya juga harus segera laporan kepada Abah ini ya. Dan saya harus nyampaikan kepada Pak Rete bahwasanya Agus Buntung dibawa Nyiloreng ini ya. Kurang ajar ini. Ini saya tak memulihkan kondisi saya. Barusan sudah menggunakan madu lanang ini. Sekarang saya tak coba untuk bermeditasi, untuk berzikir. Astagfirullah. Agar tidak datang lagi ketika datang kekuatan saya ataupun energi saya sudah berkumpul, biar bisa menghajar nenek ini lagi ini. Saya gak sempat menghajar ini, guys. Astagfirullah, tapi gak apa-apa lah. Yang terpenting terus mohon doanya dan dukungannya ya. Tetap sabar, karena itu mungkin karena sudah menjadi kehendaknya Allah juga ya. Salah satunya hal yang seperti ini, karena kita pun juga tidak menginginkan hal yang seperti ini. Tapi ketika sudah kehendak, kita mau apa lagi. Yang terpenting kita mengambil positifnya, mengambil hikmahnya, apapun yang terjadi dalam dunia ini. Mungkin gitu aja saudara-saudaraku semuanya. Saya tak coba meditasi, kemudian saya tak zikiran dan sholawatan di sini. Mungkin gitu aja untuk semua saudara-saudaraku semuanya. Tetap tegakkan agama ya. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Yang kedua, dengan cara amalkan sholawat. Kemudian berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ila hadratil Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Ila hadratil